Kenakannya tarif Trump ini sebetulnya bisa jadi momen untuk membenahi industri tekstil dalam negeri. Langkah Indonesia menempuh jalur diplomasi dalam menghadapi serangan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai sudah tepat. Namun, perjuangan belum selesai. Indonesia harus tetap berhati-hati dalam setiap langkah negosiasi. Sebab, saat kita mulai membuka pintu selebar-lebarnya, misalnya dengan menghapus syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi produk impor, justru bisa menjadi bumerang. Pasalnya, Amerika Serikat sendiri masih menerapkan banyak hambatan non-tarif bagi produk kita. Dan jumlahnya jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Salah satu industri yang paling terdampak dalam perang dagang ini adalah industri tekstil dan produk tekstil. Industri padat karya ini menghadapi tantangan besar. Bukan hanya soal pasar yang menyempit, tapi juga ketidakpastian yang terus membayangi. Lalu, bagaimana respons para pelaku industri? Apa saja keluhan mereka dan solusi apa yang mereka tawarkan? Simak wawancara khusus jurnalis Kontan TV, Hafid Febri dengan Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Membedah strategi industri tekstil Indonesia menghadapi gempuran tarif global. Langsung kita mulai ya. Ya, Pak Retma, kita tahu bahwa perang dagang terus meningkat eskalasinya. Indonesia sendiri sudah dikenakan tarif 32% oleh Donald Trump terhadap impor barang dari Indonesia. Tentunya pengenaan tarif impor 32% ini bakal berdampak ke sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional kita, mengingat Amerika Serikat adalah salah satu negara tujuan ekspor produk TPT ini, Pak ya. Nah, lantas seperti apa, Pak, dampak dari penerapan tarif Trump ini terhadap industri tekstil Indonesia nih, Pak? Ya, dari satu sisi ya pasti berdampak itu kan ekspor kita ke Amerika kan cukup besar ya, terutama untuk tekstil dan produk tekstil. TPT ini yang paling besar. Amerika Serikat ini sekitar 40% sampai 45% market utama ekspornya itu ke Amerika Serikat. Jadi kalau ini terjangkau ada tambahan tarif, tentu dalam hitungan kasar ya itu pasti ada gangguan, terutama untuk produk garment yang ekspornya sekitar $, gitu ya. Amerika Serikat. Jadi itu akan ada gangguan. Tapi hitungan aslinya itu kan agak sulit ditebak gitu karena posisinya negara pesaing kita juga China, Vietnam, sisi lain negara kayak India dan Pakistan itu ada di bawah kita. India 26%, Pakistan 24%, sekitar segitulah, di bawah sekitar 26-25% itu mereka kenanya. Jadi di satu sisi pesaing kita juga kena yang tinggi, lebih tinggi, di sisi lain lebih rendah. Tapi yang jangan dilupakan adalah persaingan dari dalam negeri Amerika Serikat. Karena ini kan Donald Trump ini kan juga selain tujuan dari dikenakan tarif ini, selain defisit perdagangan ini bisa di... Pak Retma, maaf, suaranya bisa lebih jelas, Pak. Halo? Ya, ya. Suaranya bisa lebih jelas, Pak. Udah jelas belum? Oke. Iya, Pak. Ya, jadi selain tujuannya mengurangi defisit perdagangan, Trump juga punya tujuan lain, yaitu meningkatkan produk dalam negerinya. Jadi mereka inginnya sih produk yang biasanya diimpor untuk mengurangi defisit ini bisa disuplai dalam negeri. Jadi saingan kita selain dari negara-negara eksportir lainnya, yang paling utamanya adalah produsen dalam negeri mereka. Itu yang menjadi salah satu target Trump. Pak Retma, apakah sudah ada pengurangan permintaan atau penundaan pesanan nih dari mitra bisnis di Amerika Serikat, imbas dari pengenaan tarif 32% oleh Donald Trump ini, Pak?
Ya kemarin kan ada apa sampai informasi juga ke kita gitu ya, bahwa ada penundaan order, bahkan ada yang cancel gitu ya. Tapi ini kan masih mungkin untuk dilakukan gitu. Eh, Tergantung negosiasi kita gitu ya. Maksudnya dari negosiasi ini, apakah negosiasi kita bisa membawa hasil baik? Artinya kalau negosiasi kita bisa memberikan keyakinan bahwa mereka ini bayar dari Amerika Serikat, tentu order itu akan kembali lagi gitu ya. Tidak jadi cancel gitu ya. Jadi kan tergantung, makanya ini sangat-sangat tergantung mereka. Tapi kalau sampai saat ini memang ada delay ya, delay order. Gitu. Mereka melihat situasi di Amerika Serikat dulu. Gitu. Pengurangan atau penundaan orderan tadi jumlahnya cukup signifikan nggak sih Pak? Sepengetahuan Bapak? Enggak sih kalau menurut saya ya tidak terlalu signifikan. Tapi ada, dan itu kan belum, ini kan masih dinamis ya. Artinya kan ada yang nunda order atau yang cancel order. Tapi kalau negosiasi kita baik, ini bisa balik lagi. Tapi ada yang masih melakukan order itu masih jalan. Tapi kalau situasi ini memburuk, dia akan malah cancel gitu. Jadi ini situasinya sangat-sangat dinamis. Jadi sejauh ini tidak terlalu signifikan. Jadi masih dinamis ya Pak. Tapi di tengah sengitnya perang dagang ini, apakah Anda melihat ada potensi meningkatnya impor produk tekstil dari Cina Pak ke pasar Indonesia? Lalu apa langkah yang harus dilakukan pemerintah Pak untuk mengantisipasi itu Pak? Ya itu hal yang sangat-sangat krusial ya sebetulnya ya. Karena di satu sisi kalau kan menjadi magnet bagi banyak produk ya, selain tekstil juga. Tapi terkait tekstil juga Amerika ini menyerap sekitar 40%, sekitar 30-35% market dunia gitu untuk tekstil dan produk tekstil. Jadi ketika di ban atau ketika ada perubahan market, ada dinaikkan tarifnya, tentu pasar dunianya tidak oversupply. Nah, kalau oversupply tentu dia akan nyari pasar lain. Pasar lain itu yang paling gampang itu yang di Indonesia adalah Indonesia. Jadi kayak China, Vietnam, Bangladesh gitu. Ketika mereka punya kesulitan untuk melakukan ekspor ke Amerika, tentu akan banyak pasar-pasar baru yang mereka cari. Nah, yang pasar baru yang mereka cari, yang besar kan hanya Indonesia, India, Brazil, Turki, gitu. Market-marketnya besar yang konsumsi per kapitanya besar untuk tekstil. Nah, yang jadi masalah, market-market lain itu sudah ditutup juga oleh mereka. Ya, India misalkan dia punya BIS gitu. Terus mereka melakukan dumping, melakukan anti dumping, melakukan safeguard. Turki juga sama, melakukan anti dumping, melakukan safeguard. Brazil sama gitu. Hanya Indonesia yang saya kira memang masih loose ininya apa perlindungan pasarnya itu masih agak ringan gitu ya. Meskipun di sini ada petani niaga. Tentu petani niaga ini kan nggak seperti petani niaga seketat di Turki gitu. Sampai saat ini untuk garmen misalnya petani niaganya juga tidak seketat di Turki, tidak seketat di apa atau tidak seketat masuk ke India dengan pakai BIS gitu ya. Nah, jadi kita ini masih agak. Nah, terus yang jadi masalah lain adalah ilegal. Nah, di kita ini ilegalnya masih sangat-sangat parah gitu dibandingkan di negara lain gitu. Jadi ini yang kami khawatirkan sebetulnya selain ekspor kita. Tapi ini sebetulnya bisa menjadi bisa menjadi momen gitu ya. Dikenakannya tarif Trump ini sebetulnya bisa jadi momen untuk membenahi industri tekstil dalam negeri. Karena kalau kita tidak mau ekspor kita ke Amerika Serikat itu turun untuk TPT ya, mereka mau isyaratkan di dalam dokumen USTR sedang dihadapkan pada dua tantangan. Satu tantangan adalah terancamnya ancaman turunnya ekspor produk TPT ke Amerika seiring naiknya tarif impor oleh Trump. Yang kedua, ancaman
pasar domestik kita yang bakal dibanjiri produk impor TPT dari Cina nih Pak. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh kalangan pelaku industri TPT untuk mengantisipasi tantangan-tantangan ini? Adakah upaya misalnya melakukan diversifikasi pasar ekspor atau seperti apa Pak? Ya, ini yang jadi kita selalu bicara sama pemerintah. Banyak yang bicara diversifikasi pasar ekspor. Ya. Eh, buat kami, pasar ekspor itu kan eh, tantangannya besar, terutama menghadapi China, menghadapi Vietnam, terus India gitu ya. Artinya kalau pasar ekspor itu kan free fight gitu ya. Perangnya perang bebas gitu, nggak ada apa aturannya adalah aturan yang diberlakukan oleh pasar tujuan kita. Nah, tapi kan artinya itu kan perangnya perang bebas. Artinya bergantung dari sejauh mana insentif yang pemerintah masing-masing pemerintah kasih. Nah, itulah negara yang bisa menjadi pemenang. Itu yang pertama. Yang poin kedua, pasar selain pasar ekspor, selain Amerika Serikat, selain Eropa, Jepang gitu ya. Pasar yang paling bagus adalah pasar Indonesia. Jadi kalau kita melihat konsumsinya, kita melihat daya beli masyarakatnya, pasar yang paling bagus itu pasar Indonesia gitu. Jadi kita mau cari kemana lagi gitu pasarnya. Jadi artinya ya harusnya ya diversifikasi pasar itu harus ke Indonesia gitu, ke dalam negeri. Nah ini kan menjadi tantangan dan ini selalu kita bicarakan udah, dan pemerintah sangat-sangat paham gitu bahwa pasar yang paling besar selain pasar ekspor Amerika Serikat, Eropa gitu, itu pasar Indonesia. Terlebih lagi pasar Indonesia ini kita bisa atur karena ini pasar yang kita sendiri gitu, kita bisa atur. Nah tapi sebetulnya dengan ada tadi dua tantangan, yaitu tantangan pertama, pasar kita dalam negerinya bisa diserang oleh produk-produk Cina karena oversupply. China, Vietnam, Bangladesh itu akan memburu pasar Indonesia, dan kita juga punya tentang ekspor ke Amerika Serikat yang lebih terhambat karena resiprokal tarif ini. Tapi solusinya cuma satu gitu. Sebetulnya solusi cuma satu. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi di dalam dokumen USTR itu ada klausul apa namanya kalau kita bisa mengekspor, jadi Amerika Serikat itu bisa mengurangi tarifnya kalau barang yang kita ekspor ke Amerika Serikat itu mengandung minimal 20% US content. Nah ini US content ini yang menjadi tantangan utama gitu. Eh, karena sebetulnya kan gini ya, Amerika Serikat itu kan ngurangin tarif karena resiprokal tarif itu karena mereka ada defisit perdagangan dengan kita ya, dengan negara-negara mitranya. Dengan kita mereka defisit sekitar 18 miliar. Artinya kalau kita ingin mengurangi tarif, eh, semakin besar defisit mereka terpotong, akan sebetulnya misalkan kalau dari kapas, misalnya dari TPP itu kapas misalnya. Kapas ini biasanya kita impor dari Amerika Serikat itu sekitar 300 juta US dollar per tahun biasanya. Karena kita kalau dalam keadaan normal, dalam utilisasi TPP sekitar 75 sampai 80%, konsumsi kapas kita per tahun itu sekitar 600 juta US dollar, atau dan setengahnya itu dari Amerika Serikat, 50%-nya dari Amerika Serikat sekitar 300 juta US dollar. Tapi ini kan dalam 3 tahun terakhir kan industri TPP kita kan turun, utilisasinya jadi sekarang tinggal 45%, dan konsumsi kapas kita hanya 300 dollar. Nah, dari Amerika Serikat hanya sekitar 140 juta US dollar per tahun. Amerika Serikat kan nggak turun. Sedangkan di Thailand juga mereka semakin besar, dengan kita tinggal mengimpor lebih banyak kapas dari Amerika Serikat. Nah, itu keluarnya.
Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita bisa mengimpor kapas lebih banyak? Nah, ini kan mengimpor kapas lebih banyak itu kan dilakukan oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Swasta itu Ya. kan nggak bisa diatur, harus beli kapas dari Artinya mana, nggak bisa diatur. utilisasi industrinya harus ditingkatkan juga ya? Betul itu. Jadi utilisasi industri harus ditingkatkan kalau kita mau impor kapas lebih banyak. Kan ini kan sudah jadi PR kita bersama meningkatkan utilisasi industri. Nah, untuk meningkatkan utilisasi industri, ya gampang caranya. Kita harus kurangin impor barang jadi dan barang setengah jadi. Kan karena kan utilisasi kita turun gara-gara kita terlalu banyak impor pakaian jadi, terlalu banyak impor kain, terlalu banyak impor benang. Jadi barang jadi dan barang setengah jadi kita itu selalu kita banyak impor. Jadi utilisasi kita turun. Nah, kalau impor barang setengah jadi dan barang jadi ini bisa ditekan, artinya kita akan mengimpor bahan baku utama lebih banyak gitu. Nah, jadi kan jadi seperti sekali kayu tapi kita dapat banyak gitu. Jadi kalau kita impor kapas dari Amerika lebih banyak, artinya utilisasi kita akan naik. Dari utilisasi industri kita di industri benang, industri kain, industri kayaknya itu akan naik. Jadi keluarnya satu dari dulu satu kita harus berani ngurangin import kain dan import benang dan pakaian jadi. Pak Retma, kalau misalnya kita bisa meningkatkan impor kapas dari Amerika, apakah ada peluang Amerika atau Trump akan menurunkan tarif impornya terhadap komoditas tekstil nasional kita? Nah, itu udah pasti itu, karena itu ada di dokumen STR. Jadi dokumen STR yang kemarin diumumkan oleh Trump itu ada klausul itu. Nah, ini kan tinggal berapa persen kita dapat potongan tarif. Nah, itu tinggal dalam negosiasi ini. Yaitu negosiasi bagaimana cara menghitung konten 20% ini. Nah, itu juga kan dinegosiasikan karena di dokumen itu kan nggak ada gitu. Jadi ini kan yang kita bawa ke sana itu ke negosiasi yaitu tadi kita bersedia untuk menambah impor kapas. Nah, caranya adalah ABC gitu ya, menurunkan impor benang, kain dan ini dan pakaian jadi. Nah, bagaimana caranya menurunkan pakaian impor benang dan jadi? Itu kan pertanyaan lagi nih. Kita memperketat tata niaga gitu atau juga kita memberantas penyelundupan. Nah, itu kan dua hal yang harus kita lakukan. Itu kan itu make Artinya sense buat banyak mereka gitu ya. banyak PR artinya ya Pak Retma ya, yang mesti harus dibenahi. Banyak PR. Mereka nggak mau terima janji doang, janji oke kita akan naikin impor kapas, ya gimana caranya naikin impor kapas gitu kan bukan pemerintah yang beli. Jadi memang PR-PR ini jadi sekaligus kita PR-PR yang lama itu dikerjakan itu sangat make sense gitu buat Amerika untuk menurunkan tarif resiprokalnya gitu. Ya. Baik. Baik Pak Retma, terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih atas waktu. Sukses selalu Pak Retma. Ya, terima kasih.